Kembali lagi di channel Sahabat Catur. Kali ini kita akan kembali ke tahun 2002 untuk menyaksikan sebuah pertandingan yang dimainkan oleh pecatur wanita terbaik di saat itu, yaitu Judith Polgar, dan lawannya yang pasti semua penggemar catur sudah tidak asing lagi. Dia adalah mantan juara dunia yang sudah menjadi legenda catur di dunia, Garry Kasparov. Partai ini adalah partai yang sangat cepat sekali memasuki fase endgame, karena sudah terjadi pertukaran menteri di awal permainan. Fase endgame atau babak akhirnya memperlihatkan dominasi sepasang benteng yang berhasil menduduki baris ketujuh. Di mana benteng ketika berada di baris ketujuh akan menjadi sebuah monster. Apalagi bentengnya ada sepasang. Langsung saja kita nikmati pertandingannya. Permainan dibuka dengan langkah E4. Dijawab E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Ruy Lopez atau pembukaan Spanyol dimainkan mereka. Judith Polgar memilih variasi pertahanan Berlin dengan langkah kuda F6. Rokade, hitam menerima gambit pion E4 dengan memakannya. D4, kuda D6 ancam gajah, kuda hitam dimakan saja oleh gajah putih. D makan C6, D makan E5, kuda F5. Kemudian terjadi pertukaran menteri di sini. Raja makan menteri dan permainan akan lebih cepat memasuki fase babak akhir, di mana sudah tidak ada menteri bagi kedua pemain. Kuda C3, H6 untuk menjaga G5 dari kuda ataupun gajah putih. Benteng D1 skak langsung menguasai lajur D yang merupakan satu-satunya lajur terbuka. Raja bergeser ke E8, pion H3 mencegah pin dari gajah hitam di petak G4 ini. Gajah E7, kuda E2. Mungkin maksudnya kuda ini akan ke D4 di langkah berikutnya untuk menyerang dan mengajak pertukaran dengan kuda hitam di F5. Namun kuda F5 hitam ke H4 untuk mengajak pertukaran dengan kuda putih yang satunya lagi. Kuda makan H4, gajah makan H4. Sampai di sini posisi masih cenderung berimbang. Belum ada ancaman-ancaman mematikan yang terlihat. Dan juga masih banyak perwira-perwira dari kedua pemain yang masih berada di baris paling belakang. Gajah dikembangkan ke E3. Gajah F5 menyerang pion. Putih balas ancam gajah ini dengan kuda D4, sekaligus melindungi pion C2-nya. Gajah ditarik mundur ke H7. Gajah petak terang hitam di H7 ini masih mendominasi pada diagonal B1H7 yang sangat terbuka. Penempatan gajah di petak ini sangat tepat sekali bagi hitam. Salah satu fungsinya yaitu menjaga F5 dari kuda putih yang bisa menggarpu gajah petak gelap hitam di H4 dan pion G7. Putih melanjutkan dengan G4, merencanakan memajukan pion-pion sayap rajanya untuk memperluas ruang gerak di sayap raja. Gajah E7 menempatkan gajahnya di petak yang lebih strategis. Raja G2, H5. Putih tidak mau memakan pion H5 ini karena akan merusak struktur pionnya di sayap raja. Putih pun memainkan kuda F5, ancaman pada pion G7. Gajah mundur ke F8 untuk menjaga jangkauan dari kuda putih di F5. Raja putih mulai maju ke F3, mengingat permainan sudah memasuki fase babak akhir atau endgame, sehingga perlu menempatkan rajanya agak ke depan untuk membantu buah-buah yang lainnya. Gajah G6 menjaga pion H5, benteng D2. Nampaknya putih bermaksud menumpuk kedua bentengnya di lajur D. Pion H makan G4, skak H makan G4. Benteng hitam di H8 sekarang lajurnya sudah terbuka setelah pertukaran pion tadi. Benteng pun mulai masuk ke pertahanan putih dengan benteng H3, skak. Raja G2, benteng mundur kembali ke H7. Raja G3, pion F6, gajah F4. Gajah makan F5, G makan F5, F makan E5, benteng E1, mempin pion E5 hitam ini. Gajah ke D6,
gajah makan E5, dan raja D7. Hitam menginginkan putih untuk memakan gajah di D6 dengan gajahnya. Kemudian balas makan dengan pion, agar pion tumpuknya di lajur C dapat kembali terpisah lagi. C4. Ancaman pion maju ke C5 mengancam gajah hitam yang sedang dipin oleh benteng. Namun langsung diblok saja oleh hitam dengan pion C5. Gajah makan D6, C makan D6. Memasuki permainan babak akhir, 2 benteng melawan 2 benteng. Pion hitam di D6 ini menjadi pion lemah yang dapat menjadi target serangan benteng-benteng putih. Benteng E6. Tepat sekali rencana putih mengincar pion lemah D6 hitam. Pion ini sudah tidak dapat dijaga lagi, dan hitam berusaha melakukan perlawanan dengan benteng A H8. Menumpuk bentengnya di lajur H. Benteng E makan D6, skak. Raja ke C8, benteng 2 D5, benteng H3, skak. Raja G2, benteng H2, skak. Raja F3, benteng 2 H3, skak. Raja maju ke E4, B6, benteng C6, skak. Raja B8, benteng D7. Satu benteng putih sudah berada di baris ke-7, yang merupakan baris yang sangat efektif sekali ditempati oleh benteng. Benteng H2 mengincar pion, dijaga saja oleh raja ke E3. Benteng F8, benteng C7. Sekarang 2 benteng putih sudah sama-sama berada di baris ke-7. Nampaknya sangat sulit sekali bagi hitam untuk menghentikan kedua benteng putih ini. Raja hitam sudah terkunci, sementara raja putih masih bisa maju untuk membantu mengurung raja hitam. Benteng makan F5, benteng B7 skak, raja C8, benteng DC7 skak, raja D8. Benteng makan G7. Ancaman skak mat di baris ke-8. Raja C8, dan akhirnya di langkah ini pun Kasparov langsung menyerah. Memang sulit sekali untuk menghentikan sepasang benteng yang berada di baris ke-7. Benteng-benteng tersebut sangatlah bebas untuk melakukan apapun sesuka hati mereka. Mereka bisa menskak mat raja lawannya pada baris ke-8. Mereka bisa mengambil pion-pion di sayap menteri satu persatu. Dan juga bisa mendukung pion bebasnya di lajur F ini untuk maju dan promosi. Maka wajar saja seorang pemain yang memegang hitam dalam posisi ini langsung menyerah. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.